Calon pengantin dan kru prewedding pada Jumat siang meminta maaf secara terbuka di hadapan Romo Dukun Pandita Tengger dan sejumlah kepala desa di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo atas kebakaran kawasan Bromo akibat flare saat foto prewedding. Melalui pengacaranya, tersangka dan saksi bakal melaporkan balik dugaan kelalaian yang dilakukan petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dengan didampingi pengacaranya, pasangan calon pengantin yang viral akibat prewedding yang menyalakan flare yakni Hendra Purnama asal Surabaya dan Pratiwi Mandala Putri asal Palembang beserta saksi lain Marsal Gunawan Ganda dan Evan Tanazal, keduanya kru event organizer, dan terakhir Ang Regina Valencia Devi, penata rias, mendatangi kantor desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Mereka datang untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka di hadapan Romo Dukun Pandita Tengger dan sejumlah kepala desa di Kecamatan Sukapura. Dengan mata berkaca-kaca, Hendra Purnama menyampaikan langsung permintaan maaf yang menyebabkan kawasan Bromo terbakar hebat. Terkait dengan musibah yang terjadi, yaitu musibah kebakaran di lokasi Bukit Teletabis Bromo, yang tentunya tidak kami inginkan atau tidak ada niatan dari kami sedikitpun. Kami beserta teman-teman dan tentunya juga mewakili dari saudara Andre yang saat ini berada di tahanan Polres, ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Permohonan maaf ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat adat Tengger. Baik Romo Dukun Pandita maupun kepala desa yang sekaligus mewakili masyarakat suku Tengger menerima permintaan maaf dari calon pengantin dan saksi. Warga Tengger meminta agar pengelolaan wisata harus ditata ulang. Sebelum kebakaran terjadi, kondisi padang savana di area Bromo banyak yang rusak akibat ban mobil. Ya, pada intinya kita memaafkan. Cuma secara moral bagi pelaku harus punya tanggung jawab, ya, tanggung jawab kepada dirinya sendiri tentunya. Terus yang kedua, tanggung jawab kepada alam Bromo. Walaupun di situ tidak ada unsur kesengajaan, paling tidak kedepannya beliau bagaimana upaya ikut memulihkan alam Bromo seperti itu. Terutama desa penyangga, 6 desa ini tidak ikut mengelola. Hanya saja warga kita menjadi pelaku jasa wisata yang ada di sekitaran Gunung Bromo, sehingga bagaimanapun juga apa yang terjadi kita juga ikut bertanggung jawab. Sementara melalui pengacaranya, calon pengantin dan saksi lain berterima kasih kepada warga suku Tengger yang diwakili Romo Dukun Pandita dan kepala desa diterimanya permintaan maaf dari kliennya. Di sisi lain, kliennya akan melaporkan balik pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atas dugaan kelalaian dari petugas tidak adanya informasi larangan selama di kawasan Bromo. Ditelusuri ke bawah, ternyata kesalahan mutlak juga bukan pada klien kami. Itu ada kelemahan daripada petugas TNBTS, di mana seharusnya di situ aturannya, ya, di dalam pengelolaan wisata itu harus ada pengawalan atau himbauan kepada pengunjung, ya. Jadi pengunjung tidak hanya dibiarkan begitu saja setelah kita bayar, pengunjung bisa berkeliaran apa tadi yang seperti disampaikan kepala desa, itu berkeliaran sampai merusak tanaman-tanaman di situ. Nah, sehingga pengunjung ini juga tidak tahu di sini situasi seperti apa, saya harus bagaimana. Tapi kalau ada pengawalan, ya, seperti gaet, ya, itu setidaknya bawaan pengunjung ini juga harus diperiksa bahwa apa ini berisiko atau tidak. Harus melihat situasi musim seperti ini, musim kemarau, ya kan? Petugas harus begitu, jangan hanya menerima uang tiket kemudian dilepas begitu aja, ya kan? Pengamanan bagaimana? Artinya rombongan pengantin ini tidak tahu, dan kalau prewed harus ada lewat simak sidang. Iya, tidak tahu, sama sekali tidak tahu, sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Diharapkan penegak hukum benar-benar bisa mempertimbangkan unsur ketidaksengajaan dan ketidaktahuan aturan di kawasan Bromo.
Harith Palevi, CTV.